Baik teman-teman, untuk kesempatan ini kita akan belajar mengenai fungsi transenden serta turunannya. Fungsi transenden itu ada beberapa macam. Ada fungsi logaritma, ada fungsi eksponensial, ada fungsi inverse dan inverse fungsi sama saja. Ada juga fungsi trigonometri. Oke, untuk fungsi trigonometri kita telah mempelajarinya minggu kemarin. Untuk kesempatan ini kita akan mempelajari fungsi selanjutnya. Baik. Selanjutnya kita pertama akan mempelajari mengenai fungsi logaritma. Nah, barangkali teman-teman sebelumnya di jenjang pendidikan yang sebelumnya sudah pernah belajar mengenai logaritma. Baik, kita perlu mengingat kembali apa itu fungsi logaritma. Fungsi logaritma ditulis sebagai Y sama dengan A log B, atau sama saja ya, Y sama dengan ini log A B itu sebenarnya ini sama, cuma style penulisannya saja yang berbeda. Jadi yang namanya logaritma Y sama dengan A log B itu dia adalah bentuk ekivalen atau sama saja dengan A pangkat Y sama dengan B. Nah, jadi pangkat sama dengan bilangan pokok dilogaritmakan dengan hasil perpangkatannya. Contohnya, misalkan saya punya 81 itu sama dengan 3 pangkat berapa sih? Nah, kan kita mau cari Y-nya ya. Nah, maka notasi seperti ini, perpangkatan seperti ini, bisa kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Bilangan pangkatnya sama dengan bilangan pokok log hasil perpangkatannya. Bilangan pangkatnya Y sama dengan bilangan pokok 3 ini log hasil perpangkatannya 81. Nah, kayak gitu untuk mengubah dari bentuk pangkat ke logaritma. Oke. Barangkali fungsi logaritma yang seperti ini sudah teman-teman pelajari dan sudah teman-teman dalami di jenjang pendidikan sebelumnya. Oke, untuk sekarang kita akan menambah fungsi logaritma asli. Nah, fungsi logaritma asli merupakan fungsi logaritma dengan bilangan pokok berupa bilangan Euler. Nah, kita kembali lagi ke sini, ke bentuk logaritma. Nah, kalau kita punya Y sama dengan A log B, A ini disebut sebagai bilangan pokok, dan B ini disebut sebagai numerus. Nah, kalau misalkan ada logaritma bilangan pokoknya itu adalah E, maka dia adalah logaritma asli atau logaritma natural, sama saja. Nah, fungsi logaritma asli dituliskan sebagai len. Ya, len itu aslinya adalah E log. Kalau kita punya len X berarti aslinya E log X, gitu nggih. Hanya E log-nya itu diganti kepenulisannya dengan len. Seperti itu. Untuk definisinya, len itu adalah integral dari 1 sampai X dari 1/t dt. Untuk X-nya lebih dari 0. Nah, mungkin untuk definisi ini akan dibahas lebih dalam saat teman-teman mempelajari mengenai integral logaritma natural. Oke, untuk saat ini kita cukup mengetahui logaritma itu apa, seperti apa, logaritma natural itu seperti apa. Nah, untuk fungsi logaritma natural ini, daerah definisinya atau bisa dikatakan sebagai domainnya adalah semua bilangan real positif ya. Jadi X-nya itu nggak boleh negatif. Oke, nah kita masuk ke turunannya. Turunan dari len X adalah 1/X.
Oke. Nah, ln X ini kan tadi adalah fungsi logaritma natural ya, fungsi logaritma natural dari X, turunannya adalah sabar X. Nah, sedangkan saat kita mencari turunan dari logaritma yang biasa, turunan dari A log X itu kan sama aja, nanti teman-teman bisa cross check sifat-sifat logaritma. A log X bisa dituliskan sebagai ln X per ln A. Ini kan kita akan turunkan terhadap X-nya. Otomatis variabel selain X dianggap sebagai konstanta, maka ln A ini konstanta, iya kan? Nah, dengan menggunakan teorema turunan, kita bisa mengeluarkan dia dari turunan. Sama dengan 1 per ln A kalikan turunan dari ln X. Nah, turunan dari ln X adalah 1 per X, maka turunan dari A log X sama dengan ln A kali 1 per X. Dengan X-nya syaratnya lebih dari 0, sehingga tadi nggak dituliskan. Bisa teman-teman tambahkan sendiri. Oke. Lebih lanjut, kadang kita diberi fungsi logaritma natural atau fungsi logaritma dengan X-nya itu berupa suatu fungsi fx. Bagaimana cara menurunkannya? Hampir sama. Kalau turunan ln X itu 1 per X, maka turunan ln fx itu 1 per X. Bedanya kita perlu mengalihkan dengan turunan fx-nya. Sama saja ya. Jadi kalau turunan semua fungsi transenden itu dikalikan dengan turunan fungsi sudut atau fungsi logaritma dan seterusnya. Polanya sama. Jadi kalau ln X turunannya 1 per X, ln fx turunannya sama, 1 per X dikalikan turunan fx-nya. Begitu pula dengan logaritma. A log fx turunannya adalah ln A, ini tetap dikalikan 1 per fx dikalikan dengan turunan fx-nya. Sama saja, hanya dikalikan dengan turunan fx-nya. Baik, mungkin teman-teman masih kurang bisa membayangkan. Kita masuk ke tentukan turunan fungsi berikut ini. Yang pertama, saya punya Y sama dengan log 3x kuadrat dikurangi 5. Nah, bilangan untuk numerus logaritma ini kan merupakan suatu fungsi ya. Nah, ini log fx. Nanti kita akan bersama-sama seperti apa sih turunannya. Untuk yang kedua, saya punya Y sama dengan ln sin 5x. Nah, ini untuk yang kedua juga ln fx dengan fx-nya itu berupa fungsi trigonometri. Baik, kita langsung masuk ke solusinya seperti apa. Untuk yang pertama, Y sama dengan log 3x kuadrat dikurangi 5. Itu sebenarnya sama saja dengan bentuk 10 log 3x kuadrat dikurangi 5. Jadi dalam bentuk logaritma, jika bilangan pokoknya 10 itu tidak dituliskan tidak apa-apa. Karena itu sudah merupakan kesepakatan ya. Jadi kalau logaritma dengan bilangan pokok 10 cukup ditulis log fx-nya saja, it's okay. Selanjutnya untuk turunannya, tadi kan untuk turunannya itu 1 per ln A, A-nya kan bilangan pokoknya, 10 kan? Oh, berarti turunan Y aksennya adalah 1 per ln 10 dikalikan dengan 1 per fx. Fx-nya kan ini ya, 3x kuadrat dikurangi 5, diseperkan. Jangan lupa dikalikan dengan turunan fx-nya. Turunan dari 3x kuadrat dikurangi 5 sama dengan 6x kan? Nah, maka sudah selesailah. Nurunkannya cuma seperti ini. Oke? Selanjutnya kita akan mencoba menurunkan fungsi Y sama dengan ln sin 5x. Oke? Nah, turunannya tadi gimana? 1 per fx
dikalikan dengan turunan fx-nya. Fx-nya kan sinus 5x. Berarti turunan sin 5x sama dengan 2 per sin 5x dikalikan turunan fx-nya. Ingat, turunan fx-nya ini dia sin 5x, merupakan fungsi trigonometri. Jadi menurunkannya juga pakai aturan rantai. Cos 5x dikalikan turunan sudutnya kali 5. Kita sederhanakan, 5-nya sebagai konstanta kita tarik ke depan, boleh? Boleh. Nah, berarti 5 kali cos 5x per sin 5x. Cos per sin sama dengan kotangen. Maka hasil akhirnya turunan y sama dengan len sin 5x sama saja dengan 5 kotangen 5x. Oke. Baik, untuk nanti latihan mengenai fungsi logaritma maupun fungsi logaritma yang umum maupun fungsi logaritma yang asli, kita akan bahas lebih banyak di diskusi kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi eksponensial. Apa itu fungsi eksponensial? Mungkin saya yakin juga teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini di jenjang pendidikan yang sebelumnya. Baik, kita akan review saja apa itu fungsi eksponensial. Misalkan nih saya punya A lebih dari 0, artinya apa? A itu adalah suatu bilangan positif. Yang namanya fungsi eksponensial, dia bentuknya Y sama dengan A pangkat X, didefinisikan sebagai E pangkat X ln A. Ini nanti teman-teman bisa diskusi lebih lanjut, kok bisa, ini dari mana. Nah, nanti kita akan bisa mendapatkan bentuk ini dari sifat-sifat logaritma. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk turunannya, turunan fungsi eksponensial biasa untuk turunan dari A pangkat X adalah ln A kali A pangkat X. Oke. Turunan ini sebenarnya diperoleh dari turunan E pangkat X ln A. Kita pakai aturan rantai ya. Pakai aturan rantai, kita misalkan dulu X ln A itu adalah U. Maka untuk turunan fungsi yang ada dalam kurung ini sama saja DU kali DU turunan U terhadap U dari E pangkat U dikalikan turunan X-nya dari U ini. Nah, maka E pangkat U kan diturunkan tetap E pangkat U ya. Dikalikan dengan ln A. Maka kalau sudah sampai sini, kita kembalikan lagi. E pangkat U itu siapa? Oh, E pangkat U adalah E pangkat X ln A dikalikan dengan ln A. Loh, E pangkat X ln A kan A pangkat X. Maka bentuk ini akan sama saja dengan A pangkat X dikalikan ln A. Mungkin ini hanya bagaimana cara mendapatkan ini turunannya dari mana sih? Ini asal-muasalnya. Bisa teman-teman ulang-ulang nanti agar bisa mencermati, agar bisa memahami dengan lebih baik. Kalau ada yang masih kurang paham nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Oke, selanjutnya kita beralih ke fungsi eksponensial asli atau eksponensial natural. Nah, ini. Jadi yang namanya fungsi eksponensial asli itu selalu saja melibatkan bilangan Euler. Kalau tadi fungsi logaritma asli atau logaritma natural itu kan fungsi logaritma yang bilangan pokoknya E. Maka untuk eksponensial asli definisinya adalah Y sama dengan E pangkat X. Jadi bilangan yang dipangkatkan adalah E. Dia akan sama saja dengan X sama dengan ln Y. Oke. Selanjutnya untuk turunannya. Turunan dari E pangkat X sama dengan E pangkat X. Tetap aja. Nah, lebih lanjut bagaimana kalau misalkan fungsi pangkat dari E itu adalah suatu fungsi? Sama saja. Turunannya
maaf ya, ini E pangkat fx. Ini nanti silahkan direvisi sendiri nggih. Ini E pangkat fx dikalikan dengan turunan fx-nya. Oke, ini tolong direvisi sendiri nanti. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contohnya. Kita diminta menentukan turunan fungsi berikut ini. Yang pertama, saya punya Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini adalah fungsi eksponensial biasa ya. Oke, selanjutnya saya punya fungsi Y sama dengan E pangkat 5X. Nah, ini untuk pangkat dari E-nya itu adalah suatu fungsi 5X ya. Jadi nggak hanya X saja. Seperti apa turunannya? Mari kita bahas bersama-sama. Untuk solusi yang pertama, saat kita memiliki Y pangkat 2X, Y sama dengan 2 pangkat X ya, maka turunannya Y sama dengan ln 2 kali 2 pangkat X. Nah, kita flashback lagi ke rumus turunan Y-nya. Maaf, ini malah saya lupa menuliskan ya. Nanti bisa teman-teman tuliskan saja sendiri dulu. Y itu sama dengan ln A kali A pangkat X. Nanti hasilnya ini ya, karena A-nya di sini adalah 2. Oke, untuk selanjutnya, yang nomor 2, turunan dari Y aksen turunan dari Y sama dengan E pangkat 5X atau Y aksen sama dengan 5 kali E pangkat 5X. Kok bisa? Nah, teman-teman nanti bisa tuliskan dulu bahwa turunan dari fungsi Y sama dengan E pangkat fx adalah Y pangkat E pangkat, maaf ya tadi salah ini. Y aksen sama dengan E pangkat fx-nya ini dikalikan dengan turunan fx-nya. Nah, turunan dari 5x kan 5 ini ya. Nah, berarti untuk turunan secara global, Y aksen sama dengan 5 kali E pangkat 5X. Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah fungsi inverse dan turunannya. Nah, mari kita ingat kembali bagaimana sih cara mencari inverse suatu fungsi. Nah, secara sederhana, saat kita memiliki Y sama dengan fx, maka inverse dari fungsi tersebut kita tinggal mengubah menjadi fungsi X sama dengan Fy. Contohnya, saya punya Fx sama dengan 2X plus 6. Nah, saya misalkan ini untuk lebih memudahkan ya, jadi nanti tulisannya nggak terlalu panjang pakai Fx ini. Nah, kita pakai Y sama dengan 2X plus 6. Nah, kita kurangkan dengan masing-masing dengan 6. Mengapa? Karena kita akan mencari X sama dengan. Oke. Nah, masing-masing dikurangkan dengan 6, maka akan menjadi Y dikurangi 6 sama dengan 2X. Nah, kita akan mencari X kan? Nah, tinggal masing-masing ruas dibagi 2. Oh, berarti yang depan Y per 2 dikurangi 3. Kan 6 dibagi 2 sama dengan 3 kan? Sama dengan X. Nah, ini sudah selesai. Inverse fungsi tersebut adalah X per 2 dikurangi 3. Ini harusnya kalau sini F aksen Y, sini Y ya. Nanti menyesuaikan saja. Nanti teman-teman bisa direvisi sendiri nggih. Oke. Untuk turunannya dari fungsi inverse itu gimana? Nah, untuk mencari turunan dari inverse suatu fungsi, tinggal 1 per turunannya saja. Oke, contohnya. Kita diminta mencari F aksen 1 turunannya ini, kurang lagi. Turunan dari F inverse 1 saat X-nya sama dengan 1 dari Fx-nya ini. X pangkat 5 ditambah 2X ditambah 1. Solusinya, maaf ini nanti teman-teman ditambahin aksen ya. Nah, ini karena saya pakai equation jadi lupa satu, lupa semua. Oke. Nah, untuk F aksen inverse 1 dari Fx-nya ini, kita tinggal diseperkan saja turunan dari Fx ini. Nah, turunan dari Fx ini kan berarti 5x pangkat 4 ditambah 2. Ya kan, 5x pangkat 4, x-nya sama dengan 1, tinggal dimasukkan saja, ditambah 2, sama dengan 5 kali 1 ditambah 2 sama dengan 7. Oke, untuk pembahasan kita sudah selesai, kita tinggal lanjutkan diskusi. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat.